Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Sani Arsyad, spesialis anak dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKKM KUGM. Pagi hari ini, kita akan mendiskusikan terkait MTBS atau Manajemen Terpadu Balita Sakit sebagai strategi untuk meningkatkan derajat kesehatan anak. Apa itu MTBS? Nanti akan kita lihat di belakang. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami definisi MTBS, memahami latar belakang terbentuknya MTBS, memahami epidemiologi kematian balita di negara berkembang, bagaimana masalah-masalah pada pelayanan kesehatan di Indonesia, serta bagaimana melakukan pendekatan MTBS. Jika kita lihat, setiap tahunnya, lebih dari 10 juta anak di dunia meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, di mana akibat setengahnya adalah akibat dari kondisi-kondisi yang sebetulnya dapat kita cegah dan dapat diobati, seperti pneumonia, diare, malaria, campak, dan malnutrisi. Seringkali penyebab kematian ini merupakan kombinasi dari beberapa penyakit. Dan jika kematian tersebut kita tambahkan dengan kematian terus 80% kematian tersebut seharusnya dapat dicegah jika ini mendapatkan pelayanan kesehatan yang tidak terlalu. Jika kita lihat bagaimana persebaran angka kematian balita secara global, kita lihat bahwa kepadatan terjadi di Asia dan di Afrika. Memang angka kematian balita 99% terjadi di negara berkembang, di 99% yang berada di Afrika dan Asia. Pada tahun 1995, data dari WHO bahwa 11,6 juta kematian balita disebabkan paling banyak dari infeksi saluran pernapasan akut, diikuti diare, lalu ada juga malaria dan juga campak. Kematian perinatal 18% dan kematian-kematian lain 32%, di mana 54% dari semua kematian tersebut berada dalam kondisi malnutrisi atau gangguan gizi seperti gizi kurang atau gizi buruk. Dari semua kematian tersebut, malnutrisi berkontribusi di atas 50%. Lalu bagaimana sih di Indonesia? Kalau kita lihat di Indonesia, pada kematian pada masa neonatal didominasi oleh kondisi bayi berat lahir rendah, sekitar 30,3%. Diikuti oleh asfiksia, kelainan bawaan, sepsis, tetanus neonatorum, dan lain-lain. Pada usia dari 1 sampai 11 bulan di Indonesia, pneumonia dan diare mendominasi penyebab kematian. Lalu bagaimana dengan kematian anak balita di atas 1 tahun sampai dengan 5 tahun? Diare, pneumonia, dan demam, ketiga penyakit ini merupakan uh, kontribusi terbanyak di luar penyakit-penyakit kematian lainnya. Bagaimana cara memperbaiki kesehatan anak di dunia? Yang pertama, kita harus memperbaiki manajemen kasus sakit. Yang kedua adalah memperbaiki status gizinya, memberikan imunisasi yang tepat, mencegah trauma, mencegah adanya penyakit-penyakit lain, dan juga memperbaiki dukungan psikososial dan stimulasi. Sebetulnya, masalah-masalah apa sih yang mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan? Pertama, tentunya petugas kesehatan yang tidak terampil, tidak melakukan pemeriksaan yang lengkap, kualitas komunikasi yang buruk antara profesional dan juga uh, orang tua dari pasien, bagaimana tenaga kesehatan memberikan obatnya, apakah sudah cukup rasional, sistem kesehatan, apakah lokasi tempat pengobatannya susah digapai, apakah obat-obat yang tersedia, apakah pembagian sistem kerjanya sudah baik, praktek di keluarga dan komunitas, bagaimanakah layanan tenaga kesehatan kepada warga di sekitar, apakah warga juga terlambat datang ke tempat pelayanan kesehatan, apakah tidak ada edukasi terkait kapan anak harus kembali, apakah anak juga mencari bantuan pada penyedia layanan kesehatan yang kualifikasinya tidak memadai. Kekurang patuhan pada nasihat dan juga pengobatan petugas kesehatan juga berkontribusi terhadap masalah-masalah di dunia kesehatan anak. Lalu bagaimana kita mau menciptakan pelayanan kesehatan yang terintegrasi, meliputi 3 hal. Penilaian klinis dan pengobatan, pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan petugas kesehatan, serta kapasitas, struktur, dan fungsi sistem kesehatan. Dengan berjalan beriringan 3 hal ini, kita akan memberikan pelayanan yang terintegrasi, yang lengkap, yang baik untuk.
Dari permasalahan-permasalahan tersebut, akhirnya WHO membuat suatu guideline, suatu panduan untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian balita, terutama di negara berkembang. Dibentuklah IMCI atau Integrated Management of Childhood Illness yang diadaptasi di Indonesia sebagai manajemen terpadu balita sakit. Sebetulnya apa IMCI ini? Ya. IMCI atau MTBS adalah suatu pendekatan strategis yang komprehensif dalam penanganan balita sakit dengan memperhatikan beberapa aspek meliputi gizi, imunisasi, dan faktor kesehatan lainnya. Mengapa diperlukan strategi komprehensif? Karena uh, kembali ke slide awal tadi ya, bahwa kita lihat di sini, seringkali data menunjukkan bahwa anak itu datang tidak hanya satu keluhan saja. Banyak anak yang tidak malaria saja, diare saja, tapi beberapa kali berkontribusi beberapa penyakit. Pendekatan INCI ini nanti akan membuat kita melakukan penggalian riwayat dan juga pemeriksaan yang lebih lengkap meliputi beberapa sistem. Kita kembali ke slide yang tadi. MTBS ini sendiri sudah meliputi beberapa revisi. Revisi dari pertama tahun 2003 dan saat ini sudah sampai 4 kali revisi terakhir pada tahun 2022. Karena kita selalu update terkait tata laksana terbaru maupun epidemiologi terbaru, sehingga harapannya lebih komprehensif dalam memberikan tata laksana balita. Jika kita lihat, ini adalah overview dari buku MTBS ya. Jika kita lihat di halaman yang berwarna biru ini, berisi penilaian, klasifikasi, tindakan atau pengobatan. Pengobatan akan diwarnai merah muda, kuning akan diwarnai konseling, hijau akan diwarnai warna hijau untuk pelayanan tindak lanjut. Bagaimana sih kita melakukan pemeriksaan kesehatan itu? Standar emas dari ilmu kesehatan anak, dari awal kita akan melakukan anamnesis dan pemeriksaan lengkap semua gejala dan sistem. Lalu kita dapat menemukan diagnosis kerja kita apa yang kita uh, lakukan pemeriksaan lab selanjutnya sesuai dari temuan yang kita dapatkan di pemeriksaan fisik. Lalu kita akan mendapatkan diagnosis banding dan menentukan diagnosis akhir. Lalu kita akan melakukan strategi pengobatan dan akan melakukan prosedur pengobatan diikuti dengan nasihat tindak lanjut. Pada pendekatan MTBS, kita akan melakukan penilaian yang terfokus. Yang pertama meliputi tanda bahaya umum, gejala utama, status gizi, status imunisasi, dan juga mencari apakah ada masalah lain. Dari situ kita akan melakukan klasifikasi, masuk dalam kategori perlu dirujuk berwarna merah, mendapatkan pengobatan spesifik berwarna kuning ataupun hijau, cukup dengan melakukan biru. Lalu kita akan menentukan pengobatan yang akan kita lakukan, tindakan, lalu kita akan melakukan konseling tindak lanjut. Berikut adalah gambaran ya, flow-nya. Jadi pertama kita akan menanyakan masalah anak dan ngecek bahaya umum, menilai gejala utamanya, ada malnutrisi atau anemia, dan mencari masalah lain. Kita akan mengklasifikasikan sesuai kondisi tadi. Jika memang masuk ke kategori merah, kita akan nasihati ibu untuk dirujuk, lalu kita rujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat 1. Jika berwarna kuning, kita bisa memberikan pengobatan, dan jika berwarna hijau, kita langsung manajemen di rumah. Yang tidak lepas dari sini adalah konseling untuk pengobatannya dan juga konseling bagaimana pemberian makan dan juga kapan harus kembali. Jika kita lihat penilaian awal di buku MTBS ini adalah penilaian SAGA atau segitiga assessment gawat. SAGA ini sangat penting untuk dikuasai oleh tenaga kesehatan karena SAGA ini bagaimana kita menilai ada di mana letak kegawatan anak yang datang ke kondisi gawat darurat. Kita bisa menilai 3 sisi, penampilan, usaha napas, dan sirkulasi. Penampilan ini akan berkaitan dengan fungsi sistem pusat. Jadi yang dinilai adalah apakah anak kejang, apakah anak tidak berinteraksi, apakah anak gelisah, rewel, tidak dapat ditenangkan, apakah ada pandangan kosong.
Sistem ini sudah cukup jelas ya, usaha napas dengan sistem pernapasan kita lihat. Apakah ada peningkatan usaha napas seperti retraksi dinding dada ataupun napas cuping hidung. Lalu yang paling bawah ini sirkulasi, kita menilai apakah terjadi shock atau tidak. Mata pucat, apakah warna biru, apakah gambaran putih marmorita seperti di foto ini. Jika teman-teman perhatikan, semua penilaian ini semuanya dilakukan baru dengan melihat. Jadi memang saga ini harus kita lakukan, bahkan sebelum kita memegang pasien, kita harus sudah bisa menilai di manakah letak kegawat daruratannya. Jika kegawat daruratannya ada di seluruh komponen ini, maka anak kita curigai mengalami gagal jantung paru. Lakukan bantuan hidup dasar dan juga dirujuk segera. Jika memang di salah satu, berarti masuk ke kategori penyakit sangat berat. Kita tata laksana sesuai penyakitnya. Jika ada sistem saraf pusat, misalnya anak kejang, kita akan berikan inti kejang. Jika ada gangguan napas, kita akan memberikan pemberian napas yang adekuat. Lalu, jaga juga agar gula darah tidak turun dan suhu tubuh di dalam rentang normal. Kalau tidak ada gejala di atas, berarti stabil, tidak perlu tindak lanjut. Selanjutnya, penilaian terhadap sukar bernapas. Kita tidak akan terlalu bahas dalam terkait semua yang ada di buku ini ya, karena nanti akan bisa teman-teman harus baca sendiri juga secara detail untuk pemeriksaan-pemeriksaan yang ada di dalam buku MTBS ini. Secara gambaran besar saja, pada anak dengan batuk dan sukar bernapas, kita harus menilai apakah pneumonia berat atau pneumonia atau batuk yang bukan karena pneumonia. Ditanyakan batuknya sudah berapa lama, kita lakukan pemeriksaan. Jika memang termasuk ke dalam kategori pneumonia berat, beri oksigen dan juga beri dosis antibiotik, obati wheezing bila ada, dan dirujuk segera. Kalau pneumonia termasuk yang ringan, kita bisa tata laksana di rumah dengan pemberian antibiotik oral. Lalu kita edukasi kapan harus kembali atau kapan harus dibawa langsung ke instalasi gawat darurat. Jika batuk yang bukan pneumonia, kita akan memberikan obat batuk sesuai keluhannya. Selanjutnya, kita akan menilai apakah anak menderita diare. Tanyakan, sudah berapa lama diare ini terjadi? Dan bisa kita lihat ya, klasifikasi gawat tidak gawatnya pada anak dengan diare adalah status dehidrasinya. Jadi pastikan apakah ada tanda-tanda dehidrasi berat, apakah ada tanda-tanda dehidrasi ringan sedang, apakah termasuk diare tanpa dehidrasi. Nanti bisa dilihat di sini apa yang dinilai. Jika masuk klasifikasi dehidrasi berat, berikan dehidrasi plence dan juga dirujuk dengan tidak melupakan tata laksana diare yang lainnya seperti pemberian zin, melanjutkan pemberian minum jika anak masih bisa minum, dan juga antibiotik selektif sesuai kecurigaan penyebab diare. Selalu ingat bahwa diare pada anak umumnya akibat dari rotavirus, sehingga kebanyakan tidak membutuhkan antibiotik. Kapan dibutuhkan antibiotik? Jika kita curiga ada infeksi bakteri, bisa ditemui misalnya ada darah dalam tinja pada disentri ini. Dan jika diarenya persisten, tetap kita obati total laksana diare, dan jika tidak membaik, kita rujuk. Tapi jika diare persistennya dengan dehidrasi, kita akan langsung rujuk sambil melakukan tata laksana rehidrasi. Selanjutnya, penilaian terhadap demam pada anak. Di Indonesia, kita masih mendapatkan daerah-daerah endemis malaria, contohnya di wilayah Indonesia Timur seperti Papua atau Maluku, dan di Jawa di sekitar area Kulon Progo. Nah, malaria bisa memiliki komplikasi yang berat. Jadi kita harus lihat, jika memang dari anamnesis dan pemeriksaan fisik mengarah ke malaria, kita lihat apakah ada tanda bahaya atau kaku kuduk. Jika ada, kita harus berikan dosis artesunat injeksi dan juga rujuk segera. Jika malaria tanpa komplikasi penyakit berat, kita berikan obat anti malaria, lalu kita edukasi kapan harus kembali. Jika demam bukan malaria, kita akan melakukan pemberian obat sesuai tata laksana kecurigaan penyebab dari demamnya. Hal yang sama terjadi pada daerah yang bisa ya, di depan tanda bahaya, kita berikan antibiotik dan juga rujuk segera. Lalu kita juga akan melakukan penilaian terhadap campak.
Apakah campaknya masuk ke dalam campak dan komplikasi berat, ada luka di mulut, ada nanah, ada kekeruhan pada kornea. Jika ada, kita harus memberikan vitamin A, dosis pengobatan, antibiotik, dan juga kita rujuk segera. Jika campak tidak dengan komplikasi, atau campak pada komplikasinya ringan, kita bisa lakukan tata laksana di rumah. Kalau misalkan ada komplikasi lokal, kita berikan sesuai keluhannya, misalnya ada nanah pada mata, kita akan berikan antibiotik. Jika ada luka pada mulut, kita akan berikan antiseptik mulut. Dan jika campak tanpa komplikasi, kita akan berikan vitamin A dan terapi suportif. Pada anak dengan demam, kita juga harus curiga apakah ada kemungkinan ke arah demam berdarah. Jika memang anak masuk ke dalam kategori demam berdarah, kita akan nilai apakah ada tanda-tanda kegawatan pada anak. Tanda-tanda kegawatan seperti syok, perdarahan saluran cerna berat, gangguan fungsi organ misalnya penurunan kesadaran, akan masuk ke dalam kategori denggi berat atau severe denggi. Jika anak syok, harus lakukan resusitasi cairan. Jika ada syok, tidak ada syok, tapi anak muntah-muntah berat, kita juga harus pastikan pemberian cairan intravenanya tepat. Jika tidak ada tanda bahaya, tapi ada tanda-tanda warning sign, misalnya nyeri perut, muntah terus-menerus, ada tanda-tanda akumulasi cairan, pendarahan mukosa, kita juga akan merujuk pasien segera dengan melakukan pemberian cairan yang adekuat. Pada demam berdarah, dengan uji tourniquet positif, namun belum ada tanda-tanda bahaya, kita masih bisa memberikan terapi rawat jalan. Tapi pastikan memang pasien datang dengan kontrol 1 hari, karena kita harus menilai ulang apakah ada tanda-tanda perdarahan atau kebocoran plasma pada pasien. Jika demamnya mungkin bukan demam berdarah atau bukan denggi, kita akan lakukan pemberian terapi sesuai kecurigaan dari demamnya. Yang harus kita lakukan di sini tidak boleh lupa adalah pemeriksaan CCTVM, color, capillary refill time, temperatur, pulse volume, dan pulse rate. Kelima ini harus kita nilai karena pada anak dengan denggi bisa terjadi perubahan gangguan sirkulasi yang cepat. Sehingga jika kita tidak mengetahui baseline nadi bagaimana ketika terjadi perubahan, kita bisa ada resiko miss di sana. Selanjutnya kita akan menilai juga apakah ada masalah telinga, apakah ada nyeri telinga, rasa penuh, keluar nanah. Jika didapatkan kecurigaan mastoiditis, bengkakan yang nyeri di belakang telinga, harus rujuk segera dan berikan dosis pertama antibiotik dan paracetamol. Namun, jika bukan curiga mastoiditis, seperti infeksi telinga akut, infeksi telinga kronis, contohnya mungkin otitis ya, kita bisa beri antibiotik dan rawat jalan. Jika tidak ada infeksi telinga, kita tangani masalah telinga sesuai yang ditemukan. Misalnya ada kotoran, kita bersihkan. Dan nasihati kapan harus kembali ke tenaga kesehatan. Memantau pertumbuhan dan status gizi berperan penting juga terhadap prognosis kesembuhan anak dan juga bagaimana kita mendeteksi gangguan anak untuk mencegah kematian anak balita di bawah 5 tahun. Kita lihat dan raba apakah ada edema, lalu tentukan panjang badan, berat badan, dan tinggi badan. Jika anak masuk ke dalam kategori gizi buruk, cari apakah ada komplikasinya. Kalau kita ada komplikasinya, berikan dosis pertama antibiotik pisilin dan gentamicin IV dan berikan vitamin A, jaga gula darah dan jaga suhu tubuh, dan dirujuk. Jika gizi buruk tanpa komplikasi, kita bisa pemberian antibiotik oral, berikan vitamin A, prinsipnya sama ya, jaga dari hipoglikemi, jaga dari hipotermi, lalu kita edukasi untuk kontrol 7 hari. Kalau gizi kurang, kita tidak akan berikan vitamin A dan antibiotik, namun kita akan edukasi bagaimana pemberian makan yang baik, bagaimana pencegahan-pencegahan supaya tidak terjadi penurunan berat badan. Kalau misalkan gizi baik, kita akan edukasi juga bagaimana melanjutkan pemberian yang baik, lalu akan kita minta untuk menimbulkan badan setiap bulan. Tidak hanya gizi buruk, obesitas juga harus kita nilai, dan jika didapatkan obesitas, kita akan menuju ke rumah sakit untuk tata laksana lebih lanjut. Selain pemeriksaan berat badan dan tinggi badan, penilaian lingkar lengan atas juga harus kita lakukan. Penilaian lingkar lengan atas bisa membantu menentukan status gizi jika anak dalam kondisi yang beratnya mungkin tidak representatif, misalnya dengan tumor, dengan massa tumor yang berat, anak dengan hidrosefalus, di mana berat kepalanya sudah lebih berat.
Selain berat badan dan panjang badan, dalam klasifikasi gizi buruk, kita juga melakukan penilaian terhadap status pertumbuhan atau tinggi badannya. Kita lihat apakah ada tanda-tanda stunting. Apakah anak masuk kategori sangat pendek, pendek, ataupun malah terlalu tinggi. Jika didapatkan kelainan tersebut, semuanya harus dirujuk ke rumah sakit untuk tekanan lebih lanjut. Lingkar kepala juga kita nilai, apakah makrosefali atau mikrosefali. Seringkali penilaian lingkar kepala ini miss ya, terutama mikrosefali. Jadi pada anak dengan mikrosefali, kita bisa curiga bahwa perkembangan otaknya tidak adekuat. Beberapa pasien datang dalam keadaan sudah dilakukan, sudah usianya sudah beberapa bulan dan sudah terjadi keterlambatan. Seterusnya dengan penilaian mikrosefali yang cepat, kita dapat mengantisipasi terjadinya gangguan perkembangan. Pada pasien dengan, kita juga akan memeriksa anemia. Kita lihat apakah ada pucat pada telapak tangan, konjungtiva, bibir, lidah, atau bantalan kuku. Lakukan pemeriksaan HB jika tersedia. Jika ada pucat dan HB-nya di bawah 7, berarti anemia berat. Lalu kita akan berikan pemberian ASI, dilanjutkan, dan juga dirujuk segera. Kalau HB-nya 7 sampai 10, tapi pucat juga, kita curiga bahwa anemia disebabkan oleh defisiensi zat besi. Kita beri zat besi dan suruh anak kontrol dalam waktu 7 hari. Jika anak tinggal di daerah endemis, jangan lupa lakukan pemeriksaan rapid malaria. Jika tidak pucat, anak tidak anemia, kita konseling edukasi bagaimana pemberian makan yang baik dan nasihati akan terus kembali diperiksa. Harus selalu memberikan edukasi terkait cara pemberian obat kepada orang tua. Pemberian obat yang tidak tepat akan memicu pengobatan yang tidak adekuat. Dan jika diberinya pengobatan tepat yang tidak rasional, pada pemberian antibiotik bisa memicu resistensi antibiotik. Pastikan bahwa pemberian dosis obat sudah tepat, frekuensi pemberian sudah tepat, cara pemberian sudah tepat, dan juga cara penyimpanan obat pastikan sudah tepat. Status imunisasi juga harus diperiksa, dari imunisasi dasar sampai dengan imunisasi lanjutan. Pemberian vitamin A juga diberikan setiap bulan Februari dan Agustus sesuai dosisnya, sesuai usia masing-masing. Pastikan juga uh, berapa usia anak ketika kita melakukan penggalian status imunisasi. Karena ada program-program imunisasi yang belum jadi program rutin sebelumnya, seperti rotavirus atau PCV. Sebelumnya, tahun 2021, anak saat ini usia 4 tahun, mungkin belum mendapatkan PCV rutin. Jadi lebih rentan terhadap infeksi yang disebabkan kuman pneumococcus. Jadi kita harus selalu pastikan, tidak bisa menganggap bahwa anak usia 5 tahun, 4 tahun, itu sudah lengkap imunisasinya. Edukasi kapan harus kembali. Berikut adalah gambaran ya, jika curiga pneumonia kontrolnya 2 hari, diare disenterik kontrol 2 hari. Namun, ini bisa berubah-berubah tergantung kondisi penyakitnya, sehingga kita harus melakukan edukasi kapan harus kembali segera. Jika didapatkan tanda-tanda bahaya, misalnya jika jadi sesak napas, kalau diare jadi dengan dehidrasi, anak dengan denggi yang tadinya aman, tapi tiba-tiba muncul tanda bahaya, diedukasi kapan harus kembali segera. Pada anak usia kurang dari 2 bulan, eh, lebih sulit untuk kita menilai bagaimana infeksinya, karena belum bisa mengekspresikan ketidaknyamanan atau gejalanya. Jadi kita lihat apakah bayinya tampak lemah, atau tidak mau minum, atau ada kejang. Lalu kita lihat apakah peningkatan pucat, apakah ada peningkatan usaha napas. Jika memang terdapat tanda-tanda bahaya, seperti yang di sini ya, kita klasifikasikan sebagai penyakit sangat berat. Lakukan resusitasi jika perlu, jika kejang diberikan anti kejang, tetap jaga tidak hipoglikemi dan hipotermi, lalu rujuk segera ke fasilitas lanjutan. Jika didapatkan infeksi bakteri lokal tapi tidak ada tanda bahaya, kita bisa berikan antibiotik pada mata jika misalkan matanya bernanah. Atau jika ada infeksi bakteri lokal yang lain, bisa kita berikan sesuai infeksi tersebut. Berikan edukasi kontrol 2 hari dan nasihati kapan harus kembali segera.
Jika bukan infeksi, kita ajari cara merawat bayi di rumah dan juga edukasi tentang pemberian asuhan dasar pada bayi. IMCI telah digunakan di lebih dari 100 negara dan terbukti dapat menurunkan angka kematian balita, memperbaiki status gizi, meningkatkan kesehatan, memperbaiki kinerja petugas kesehatan, serta memperbaiki kualitas pelayanan dengan biaya yang lebih. Ini adalah beberapa penelitian yang sudah dilakukan terkait efektivitas IMCI. Salah satu contohnya adalah penelitian ini dilakukan pada undergraduate medical students, di mana bagi peserta yang sudah mendapatkan pelatihan IMCI di mendapatkan uh, keterampilan yang lebih tinggi. Di Brazil juga didapatkan perbedaan signifikan untuk tenaga kesehatan yang sudah mendapatkan pelatihan IMCI. Berikut juga dibantu pada health worker yang sudah mendapatkan mini training IMCI dapat meningkatkan keterampilannya dalam melakukan pada anak di bawah usia 5 tahun. Harapan kita dengan pemberian pendekatan MTBS ini, kita dapat meningkatkan keterampilan tenaga kesehatan, memperbaiki sistem kesehatan, dan juga memperbaiki praktek keluarga dan masyarakat. Sehingga pada akhirnya angka kematian anak bisa kita tekan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.